Gue gak mau buang-buang tenaga gue buat berantem sama manusia gak berguna kayak lo, seru Kaiden lantang. Kemudian ia menarik Revalina menuju motornya yang sudah terparkir tak jauh dari posisi mereka sekarang. Tak lama, motor besar Kaiden langsung melesat pergi begitu saja, meninggalkan tempat yang semula dipijak. Bersama Revalina yang dibonceng di belakang. "Kaiden!" Revalina memanggil dengan cara berteriak tepat di samping telinga Kaiden. Kedua tangan mungilnya masih senantiasa memeluk perut Kaiden. "Bisa gak sih gak usah teriak? Kuping gue sakit dengernya," omel Kaiden. Matanya masih terfokus pada suasana jalan raya malam ini. Iya sorry, habisnya jalanannya ramai banget. Jadi aku pikir kamu gak dengar kalau aku gak teriak." Revalina semakin mengeratkan pelukannya. Kaiden menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan, sedang mencoba bersabar. "Jangan kejang-kejang juga meluknya. Lo gak akan mati kepental juga, santai aja kali." Iya, maaf lagi Kaiden," kata Revalina lalu sedikit melonggarkan pelukannya. Hening beberapa saat. "Kaiden," suara imut Revalina yang mengesalkan di telinga Kaiden itu memecah keheningan. "Apaan?" desis Kaiden galak. "Kamu tuh jawabnya lembut dong, galak banget sih." "Biarin." Gini, Revalina menjeda sebentar. "Kamu ada masalah apa sama Danu? Kayaknya kamu kesel banget sama dia, padahal kalian kan saudaraan." Kaiden diam. Dia tak ingin menjawab pertanyaan cewek yang diboncengnya ini. Revalina yang tak mendengar jawaban pun mendadak jadi takut sendiri. Takut kalau Kaiden tiba-tiba marah. "Kamu gak usah jawab kok kalau emang belum mau ceritain." "Emangnya gue mau jawab? Ngapain juga gue cerita ke lo? Gak penting amat." Revalina cemberut. "Ya udah." Revalina melepaskan pelukannya karena kesal dengan Kaiden. "Pegangan," suruh Kaiden. "Kamu gak suka dipelukan? Ya udah, gak usah." Revalina ngambek. "Siapa yang nyuruh lo meluk gue sih? Maksud gue pegang pundak." "Gak mau." "Kalau lo jatuh dari motor, gue gak bakalan bantuin. Biar sekalian kempes kelindes truk dah lo." "Iya Kaiden, kok nyumpain aku kayak gitu?" Revalina yang takut karena ucapan Kaiden dengan segera melingkarkan kedua tangannya di sekitar perut cowok itu. "Gue bilang pegang pundak. Peluk aja, lebih suka gini." Lagi-lagi Revalina menyengir. Hehehe. Labil banget nih cewek. 15 menit kemudian, motor besar Kaiden akhirnya berhenti di depan sebuah rumah berwarna putih. Kedua orang tua Revalina sudah berdiri tepat di depan gerbang rumah yang telah dibuka. "Hai sayang, mama papa udah nungguin kamu dari tadi loh. Kok telat pulang ya?" "Flora," ibu Revalina langsung bertanya. "Ini anaknya udah besar, masih aja ditungguin," batin Kaiden heran. Revalina beranjak turun dari motor Kaiden lalu membuka helmnya. Dia menatap Kaiden sambil tersenyum manis. "Makasih ya Kaiden." "Iya." Jawab Kaiden singkat, sedikit canggung karena sejak tadi kedua orang tua Revalina memerhatikannya sambil tersenyum tidak jelas. "Mau mampir dulu?" Revalina menawarkan. "Gak usah, gue langsung pulang aja," sahut Kaiden. Kali ini nada bicaranya terdengar lebih sopan di telinga Revalina, berbeda dari biasanya yang selalu galak dan sadis. "Tumben sopan banget," Revalina berujar dengan volume kecil dan langsung mendapat tatapan tajam dari Kaiden. "Kaiden ya?" tanya Barbara untuk memastikan. Dia memang pernah bertemu dengan Kaiden saat masih kecil. Kaiden mengangguk sembari salam. Sopan. "Iya om, saya Kaiden." "Wah, udah besar ya?" Barbara menepuk pundak Kaiden berkali-kali. "Ini nih mah, dia anaknya teman aku si Alex," kata Barbara memperkenalkan Kaiden kepada istrinya yang sejak tadi tersenyum konyol tak ada arti. "Kaiden, masuk dulu yuk, kita makan malam sama-sama," ajak Flora agak memaksa. "Gak usah tante, makasih, saya pulang aja," jawab Kaiden sopan, membuat Revalina jadi tertawa geli di dalam hati. Bisa sopan juga ternyata, Revalina membatin. "Kamu belum makan malam kan? Kita makan dulu aja. Ini sebagai ucapan terima kasih kita karena udah nganterin Revalina pulang," kata Barbara ikutan memaksa.
Beneran gak usah om, tante. Saya nganterin Revalina karena emang dia cewek. Gak baik pulang sendirian malam-malam. Revalina yang mendengar itu semakin merona. Kok jadi baik gini sih ngomongnya? Beneran nih? Flora memastikan sekali lagi. Iya tante, saya pulang aja. Oke deh, lain kali kesini lagi ya. Iya tante. Revalina tuh butuh banget cowok yang siap siaga kayak kamu. Hehehe. Flora tertawa kikuk. Ma, tegur Revalina. Bercanda, Kaden. Tapi kalau bisa sih bener. Bercanda lagi. Flora terbahak keras sambil memegangi perutnya, diikuti Barbara dan Revalina yang cikikikan kecil. Sedangkan Kaiden hanya diam, merasa tak ada yang lucu dengan candaan wanita itu. Kini semakin bertambahlah orang-orang aneh di sekitar Kaiden. Kalau gitu, saya permisi dulu om, tante. Kaiden mengangguk sekali memberi salam sekadarnya. Iya, hati-hati di jalan ya, saut Barbara. Iya om. Kaiden beralih melirik ke Revalina. Gue balik. Oke, dadah Kaiden. Revalina melambaikan kedua tangannya dengan senyuman ceria. Kemudian, kembali melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Mama tunggu kabar jadian kamu sama dia ya, udah Flora. Membuat pipi Revalina seketika bersemu merah. Ih, udah mah. Revalina menunduk malu. Barbara mengusap kepala Revalina lembut. Papa setuju kalau kamu sama di Kaiden. Kayaknya dia cowok baik-baik deh. Cuma temen, Pak. Balas Revalina sembari tersipu malu. Pipinya sudah memerah seperti buah tomat. Kaiden meletakkan ponselnya di meja kamar dan langsung menghempaskan dirinya di atas kasur. Kaiden mengusap wajahnya kasar lalu menaruh lengannya di atas kening. Ia menatapi langit-langit kamarnya yang tiba-tiba muncul bayangan sosok perempuan cantik yang seolah memberi senyuman untuk dirinya. Dia Revalina, cewek yang sejak tadi mengisi pikiran Kaiden. Kening Kaiden mengerut dalam. Ia lantas menggeleng pelan sambil mengerjapkan mata untuk menghilangkan bayangan Revalina itu. Kenapa Revalina menjadi seperti hantu yang terus menggentayangi dirinya? Danu, ia tiba-tiba bergumam pelan. Awas aja kalau lo macem-macem sama cewek itu. Kaiden tak menyangka bahwa Danu akan bertindak senekat itu pada Revalina. Dan menurutnya perlakuan Danu sudah melewati batas wajar. Sangat keterlaluan. Kaiden tidak bisa diam saja saat Revalina disakiti oleh manusia brengsek seperti Danu. Bangkit dari posisi berbaring, Kaiden berjalan hendak memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Tetapi ia langsung mengurungkan niatnya ketika ponsel yang ada di atas meja mendadak bergetar, menandakan ada panggilan masuk. Tangan Kaiden terulur mengambil benda pipih tersebut lalu membaca nama yang tertera di layar ponsel. Rafli si badut Ancol Pekalongan. Meski malas, akhirnya Kaiden mengangkat panggilan dari Rafli sahabatnya. Kenapa? Di seberang sana, sambil makan pizza kotak besar, Rafli tengah sibuk di depan layar MacBook milik Kaiden yang ia pinjam 2 bulan lalu. Cowok itu meng-scrolling postingan Instagram Revalina lalu beralih pada Facebook. Den, gue denger berita hot gak? Rafli berteriak cukup heboh. Apaan, gue mau mandi. Lo siapin hati dan batin dulu ya sebelum dengar, kata Rafli sambil terus mengunyah setumpuk pizza yang ia masukkan ke dalam mulutnya sekaligus. Gue lagi stalk Instagram sama Facebook Revalina dan fakta terbaru hari ini adalah Revalina mantan ganda. Rafli berteriak, sedangkan yang diteriaki hanya berdiri anteng tanpa reaksi. Udah tahu, balas Kaiden. Hah? Tahu dari mana? Jadi selama ini lo suka kepoin Revalina juga? Rafli shock secara dramatis. Ia lalu mengubah panggilan suara itu menjadi panggilan video. Bego, cibir Kaiden seolah tanpa beban. Iya, awalnya gue cuma nebak doang. Revalina ketakutan pas lihat ganda. Artinya mereka punya masa lalu yang kurang baik kan? Cowok ganteng itu menaikkan satu alisnya seraya tersenyum tipis menatap Rafli yang masih tampak kaget lewat layar ponsel. Masa cuma gara-gara itu lo jadi tahu kalau Revalina mantannya ganda? Udahlah Kaiden, jujur aja lo pasti suka stalk Revalina kan? Tuduh Rafli. Geram. Kaiden akhirnya memukul layar ponselnya berniat menjitak kepala sahabat rempongnya ini dari jauh.
Diam dulu bisa nggak? Iya, maaf. Ada yang aneh dari cara Ganda natap Revalina. Dan kayaknya dia punya perasaan sama Revalina. Kalau bukan pacar berarti mantan kan? Wow, bravo. Rafli menaruh ponselnya dengan posisi berdiri di atas meja. Lalu ia bertepuk tangan heboh. Analisis lu hebat banget, Kaiden. Emang ya, gue beruntung banget punya teman sejenis lo. Lu nya aja bego, gitu aja pakai segala nge-stalk medsos Revalina. Kurang kerjaan. Kaiden lagi-lagi mencibir kegiatan Rafli yang menurutnya tak berfaedah. Rafli terbahak besar dan nyaring sampai bunyi tawanya itu terdengar hingga keluar kamar. Tetapi tak berlangsung lama, tiba-tiba cowok yang terkenal konyol dan humoris itu langsung terdiam, lalu mendadak memajukan kamera ponselnya hingga wajah kocaknya itu memenuhi satu layar. Jadi, lo nyium Revalina waktu itu cuma buat bikin Ganda cemburu? Tanya Rafli serius. Kayak ada menganggukkan kepalanya sekali. Iya. Wah, parah. Artinya lo memanfaatkan Revalina doang. Halo novelers, ketemu lagi nih di hari Minggu pada tanggal 7 Mei 2023. Gimana nih dari tadi pagi sampai jam sekarang ini? Apa aktivitas yang sudah novelers lakukan? Sudah pada sarapan belum? Bagi yang belum, sarapan dong, biar perutnya tidak masuk angin. Dan jangan lupa minum yang hangat juga ya. Bagaimana dengan novelnya ini? Kita sudah masuk ke episode 16. Sabar ya novelers. Pasti nanti akan timbul di mana kebucinan antara Kaiden dan Revalina. Mimin juga masih menunggu nih. Sabar ya. Pasti Mimin akan memberikan informasi-informasi tentang Kaiden dan Revalina yang terbaru. Maka dari itu, jangan lupa untuk pantengin terus channel Feby Vitaloka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Ditunggu loh komen-komen menarik dan